Pemirsa Badan Narkotika Nasional (BNN) akhir pekan lalu menangkap seorang pilot, satu ibu rumah tangga, dan dua kru maskapai penerbangan yang menggelar pesta sabu di sebuah apartemen di kawasan Tangerang, Banten. Kasus pilot terlibat narkoba ini sebenarnya sudah beberapa kali terungkap di Indonesia. Bagaikan puncak gunung es, terungkapnya kasus ini membuat kita bertanya-tanya, sudah separah apakah narkotika menjerat orang-orang di dunia penerbangan? Kasus ini sekaligus membuat banyak pihak prihatin karena pilot, kopilot, dan juga kru pesawat yang akrab dengan narkoba jelas membahayakan para penumpangnya. Nah, untuk membahas dialog dengan tema pilot narkoba bahayakan kita, telah hadir di studio kamu pilot senior Indonesia, Kapten Toto Subandoro. Ia juga merupakan Quality, Safety, dan Security Director di salah satu maskapai penerbangan. Selamat sore, Kapten Toto. Selamat sore, Mbak Tasya. Iya, kita juga mengundang partisipasi dari pemirsa untuk berinteraksi dan mengungkapkan pernyataan maupun memberikan pertanyaan kepada narasumber kami melalui nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Saya akan langsung ke Kapten Toto. Kapten Toto, ini kasus pilot tertangkap sedang nyabu itu bukan yang pertama kali. Bahkan kalau menurut catatan ini sudah kasus yang ke-7 kali dan 5 diantaranya dari maskapai yang sama. Nah, ini kemudian menjadi pertanyaan, ini masih bisa disebut oknum atau memang fenomena yang mulai marak terjadi di awak pesawat? Iya, kalau menurut saya ini 100% oknum. Ya, oknum. Karena untuk penerbangan, pilot itu punya satu SOP atau standar kerja atau requirement yang tinggi, apalagi bicara tentang narkoba. Ini saya sampai sekarang masih berasumsi itu masih oknum. Meskipun 5 diantaranya terjadi di maskapai yang sama. Saya sampai saat ini saya melihat keprofesionalan dari seorang penerbang. Itu karena itu tidak bisa disalahkan maskapainya berarti. Itu nanti belakangan. Jadi utamanya seorang penerbang itu harus prima ketika akan terbang, utamanya itu. Jadi segala kebutuhan kesiapan fisik, maksud psikis itu harus prima. Termasuk salah satunya dia harus prima dalam kesehatannya. Kesehatannya itu juga seorang penerbang sipil itu juga dia harus profesional pada dirinya sendiri. Seorang pilot tidak siap terbang karena sakit atau enggak, yang tahu hanya dia dengan Tuhan saja. Yang lainnya tidak akan pernah tahu. Oleh sebab itu dia akan harus menjaga profesional dirinya sendiri, bahwa dia itu adalah seorang profesional yang siap terbang, yang mana di belakangnya banyak sekali penumpang yang menggantungkan keselamatan jiwanya ketika di udara kepada pilot tersebut. Itu kalau berharap orang kemudian komit dengan profesinya. Tetapi bahwa faktanya sudah ada sebanyak ini, tidakkah kemudian kita harus berpikir ada tindakan pengawasan atau pengetatan pemeriksaan yang lebih tinggi lagi? Iya, ini juga menjadi keprihatinan kita semua. Pilot-pilot siapapun ini turut prihatin dengan keadaan seperti ini. Memang kontribusi dari perusahaan itu juga turut mempengaruhi juga, karena memang tidak diatur dalam satu regulasi Indonesia bahwa harus dilakukan cek segala macam. Tidak ada aturannya ya? Tidak diatur. Tapi pemerintah melakukan random check. Namun demikian maskapai penerbangan juga melakukan yang sama. Dia melakukan yang sama. Dia juga tidak ingin gambling dengan hal temuan seperti ini. Karena sebenarnya temuan pilot narkoba di maskapai apapun, maskapai yang lain juga turut takut juga. Wah, jangan-jangan maskapai saya juga ada seperti itu. Makanya itu setiap maskapai itu melakukan satu randomnya sendiri secara berkala, yang waktu dan tempatnya mendadak dan tidak yang tahu. Kalau regulator dalam hal ini Kemenhub sudah melakukan random check, kemudian maskapainya juga tidak berani macam-macam melakukan random check, masih bisa ada kasus seperti ini? Menurut Anda lubangnya di mana? Ya, ini kebetulan terjadi ketika dia tidak sedang tugas terbang. Tapi bukan berarti kemudian pilot kalau di waktu luangnya boleh nyabu, kemudian dekat-dekat mau terbang tidak nyabu, begitu kan? Tidak, nyabu itu sangat dilarang, sangat dilarang. Jangankan nyabu, alkohol saja, alkohol itu dilarang. Jadi seseorang itu harus mempunyai waktu istirahat selama 8 jam minimal. Untuk terbang? Sebelum terbang. 8 jam harus rest, yang terbebas dari itu semua. 8 jam ditambah 1 jam. 1 jam untuk kebutuhan psikologi itu jadi 9 jam. 9 jam itu artinya sudah tidak ngapa-ngapain, apalagi
minum alkohol segala macam. Apalagi dengan narkoba yang itu akan memberikan efek yang cukup panjang. Nah ini bagi dunia penerbangan, bagi pilot ini satu hal yang bisa dikatakan seharusnya tidak harus terjadi. Oke. Saya ingin tahu wajarnya nih, Kapten Toto, wajarnya Anda sebagai Quality Safety and Security Director, wajarnya sebuah maskapai itu mengadakan sistem pengecekan terhadap awak pesawatnya itu sebenarnya berkalanya seberapa sering sih? Iya, itu memang itu tidak saklek berapa. Kita juga mencari momen-momen semua. Kita kan juga mempunyai satu safety officer yang dia seperti mata-mata segala macam. Kita melihat kan perilaku dari pilotnya. Karena sebetulnya kalau kita jujur, pemakai itu mudah kelihatan. Ya, mudah kelihatan. Pergaulannya juga mudah kelihatan. Kita mendetek di sana. Jadi berdasarkan itu kita biasanya airline itu melakukan satu random check pada momen-momen tertentu dan pada saat yang kira-kira andai kata sudah ada yang dicurigai begitu. Iya, kira-kira salah satunya itu dan yang penting itu secara berkala itu harus dilakukan sehingga pilot juga ada ketakutan juga andai kata dia punya mengkonsumsi narkoba katakanlah. Berkalanya seberapa sering kira-kira? 1 tahun 1 kali atau 1 tahun bisa 2 kali? Enggak, artinya sebanyak mungkin itu harus dilakukan. Sebanyak mungkin. Apalagi jadi kalau tidak pernah dalam 1 tahun tidak ada sama sekali, tidak mungkin. Sepertinya tidak mungkin. Dan jangan sampai tidak ada pemeriksaan sama sekali. Karena itu fakta menyatakan bahwa ada pilot mengkonsumsi itu kan. Maskapai penerbangan tidak akan gambling dengan mempercayai bahwa semua pilot di maskapainya juga bersih dari narkoba tersebut. Karena kan ada juga pernah dulu seorang public figure yang anaknya terkena narkoba dan akhirnya kambuh lagi, dia mewanti-wanti bahwa jangan pernah percaya kepada orang yang sudah kena narkoba. Dia mudah berhenti, mudah kembali lagi begitu melihat suasana di lingkungannya similar dengan yang dia biasa lakukan. Artinya perusahaan tidak ingin gambling dengan hal seperti itu. Sistem pengecekannya sendiri membutuhkan waktu berapa lama dan apakah memang dalam 1 kali pengecekan itu kemudian semua dilakukan pengecekan? Atau seperti apa? Saya ingin dapat gambarannya. Biasanya kami melakukan pada hari itu, siapapun yang akan terbang hari itu, tidak pandang bulu harus dilakukan. Melalui urin? Melalui urin. Dan hasilnya langsung bisa langsung bisa diketahui. Langsung bisa diketahui. Pernah tidak Anda melakukan pengecekan seperti itu, kemudian menemukan ada yang memang mengkonsumsi alkohol misalnya atau narkoba? Pernah. Artinya pada saat kita melakukan random, nah ini sejenis salah satu narkoba. Tapi itu biasanya kita sudah antisipasi itu pasti muncul. Ya pasti muncul karena pengkonsumsi obat yang kata obat batuk, obat flu itu dia mengandung amfetamin. Artinya kalau itu dites itu akan muncul. Tapi begitu dia terdetek itu kita lakukan recheck. 1 hari kemudian recheck. Kalau itu hanya obat itu dia akan hilang. Tapi kalau alhamdulillah kebanyakan tidak terdetek itu jadi narkoba. Jadi lebih banyak kepada alat-alat itu karena sebelum dia dilakukan cek ditanya mengkonsumsi obat apa. Jadi orang yang mengkonsumsi narkoba tidak bisa kemudian lolos dengan alasan saya sedang batuk atau pilek dan mengkonsumsi obat flu. Karena beda dengan mengkonsumsi obat obat yang sesaat, yang resep dokter, even resep dokter pun berbeda sekali. Seberapa besar peluang orang kemudian untuk mengakali tes itu? Misalnya kemudian dia menukar dengan urin orang lain atau kemudian hasilnya karena agak lama kemudian dia bisa pergi kemana dulu atau bagaimana? Berdasarkan pengalaman yang kami lakukan, itu pada saat dites ditungguin. Kalau dia ditunggunya di depan kamar mandi ini ya? Di depan tempat di tapping dari urin tersebut. Laki-laki ditungguin laki-laki, perempuan tunggu perempuan. Jadi tidak ada celah ya berarti? Harusnya tidak ada celah sama sekali. Tidak. Jadi kemungkinan celah-celah yang ada itu sudah kami pagari dengan metode-metode seperti itu. Bagaimana caranya kemudian penumpang memastikan bahwa semua maskapai melakukan apa yang tadi Anda sebutkan? Sebetulnya sementara ini yang paling gampang sih karena
kebetulan dari pemerintah melakukan random. Oke. Pada saat random itu biasanya diliput media. Memang kalau di maskapai tidak digembar-gemborkan. Kami tidak ingin satu publikasi, tapi kami butuh satu kepastian bahwa memang di maskapai kami itu tidak ada satupun peluang pilot melakukan mengkonsumsi narkoba. Karena itu akibatnya sangat dahsyat sekali ya, Mbak Femi, ya, sangat dahsyat. Image yang katakanlah satu maskapai sekali aja terjadi pilotnya ditemukan narkoba. Image itu sampai seumur hidup kayak sepertinya sih Mbak Tasya pasti nyatat di situ juga. Pasti tidak akan pada saat ada kejadian pasti akan terbawa-bawa terus. Nah, kami selalu kita ingat-ingat terus sehingga kami ya mawas diri lah, mawas diri. Kami ingat sekali pesan dari public figure yang tadi saya ceritakan bahwa kita jangan percaya kepada anak sekalipun. Ya, apalagi ini yang kita percaya pilot-pilot karena pilot itu punya pergaulan yang bebas dan berpotensi terpengaruh oleh itu, tapi keyakinan saya seorang profesional pilot itu tidak akan pernah melakukan. Artinya kalau dia melakukan, bunuh diri dia. Oke, itu maskapai yang baik, tapi ya kita tidak tahu bagaimana maskapai lain melakukan quality safety dan ceknya di dalam internal mereka. Tapi kita akan bahas nanti soal bagaimana latar belakang pergaulan pilot atau seperti apa sih sebenarnya kemudian orang jadi berprasangka bahwa jangan-jangan ada sindikat jaringan narkoba yang beredar di awak pesawat. Kita akan bahas di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.